Sehingga menurut Paulus dalam Filipi 1:21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini juga berbicara waktu. Kalau menurut Paulus, kalau dikasih waktu untuk hidup, kata Paulus adalah untuk Kristus. Tapi kalau ia mati, itu adalah keuntungan. Jadi hidup dan mati, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Mengapa demikian? Ada apa dengan kaitannya arti waktu? Orang berkata, ketika kita berbicara waktu, lihat jam dinding, lihat arloji. Bahkan anak-anak sekarang sudah ada di HP-nya waktu dan tidak usah lagi pakai arloji. Tetapi saya berkata, Bapak Ibu lain, itu bukan waktu. Jam dinding, arloji, atau apapun itu bukan waktu. Tapi itu penunjuk waktu. Kalau baterainya mati, HP-nya lobet, berhenti tugasnya sebagai penunjuk waktu. Ya, biasa kita lihat 100 meter kantor desa. Ya, atau 200 meter gereja Kanan Rokat 2. Atau 500 meter kantor BRI. Ketika ada informasi 500 meter, 200 meter, itu bukan kantor BRI. Jangan kita tinggal di situ. Materi uang di ATM, tidak ada ATM di situ. Tetapi itu informasi hanya menunjukkan bahwa 500 meter ada kantor BRI. Tapi ia bukan kantor BRI. Ya? Begitu juga 200 meter gereja Kanan Rokat 2, jangan kita tinggal di situ. Karena tidak ada majelis di situ, mas sembahyang. Ya. Harus kita berjalan menuju ke gereja. Itu artinya penunjuk waktu itu hanya menunjuk fungsi jam dan seterusnya. Lalu, mengapa Allah menempatkan dan menciptakan manusia pada dua hal ini? Yaitu ruang dan waktu. Kalau ruang itu kelihatan, ya, tetapi waktu itu sekali lagi tidak kelihatan. Ketika manusia berada pada situasi ruang, perbedaan ruang biasanya peka. Seperti tadi saya contoh dari rumah Bapak Lydia, saya masih pakai celana pendek. Karena masih di rumah, masih santai, pakai kaos. Tapi setelah saya tahu bahwa saya akan melayani, saya harus cepat mandi, karena saya peka dengan perubahan ruang. Saya bukan lagi berada di rumah Bapak Lydia, tapi saya berada di rumah duka, harus mandi, bersih, dan berpakaian rapi. Yaitu peka dengan perbedaan ruang. Tetapi manusia sering kali tidak peka dengan perubahan waktu. Mengapa demikian? Waktu itu terus berlalu. Waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Manusia baru sadar membedakan antara kepemilikan ruang dan masalah waktu ketika ia kehilangan. Pertama, ketika seseorang kehilangan harta yang disenanginya, mau itu rumah, mau itu kendaraan, mau itu uang, atau mungkin HP yang mahal, atau apapun, ketika hilang atau terbakar, biasanya manusia sedih. Itu kayak kehilangan barang. Ya, saya pernah ditelepon jemaat saya, anak pemuda, tengah malam. Pak Pendeta masih ada ke koster, pas hari Minggu kayak begini ya, tengah malam hari Minggu. Pak Pendeta masih ada koster, kenapa nak? Tertinggal HP ku di gereja. Baik, beraninya kasih bangun pendeta tengah malam gara-gara HP-nya tertinggal di gereja. Sedih dia tidak bisa hidup pendeta kalau HP-ku tidak ada. Ya, menurut dia itu anak muda. Tapi saya analisa berapa mi anak pemuda tinggalkan Alkitabnya di gereja, tidak ada pernah telepon pendeta. Tapi kalau HP tinggal, gelisah dia. Biasa aku tanya koster, siapa lagi Alkitab ini? Tak tahu Pak Pendeta. Diumumkan malah di gereja, tidak ada mau mengaku. Tapi itulah manusiawi ya. Ya, pertanyaannya adalah dia sedih dan menangis bahkan meratap kalau sesuatu yang dianggapnya berharga hilang. Ya. Tetapi adakah yang sedih kalau waktunya hilang? Adakah yang menangis kalau waktunya hilang? Kalau kesempatannya lewat begitu saja? Jarang sekali. Sehingga Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga beroleh
hati yang bijaksana. Kalau dalam bahasa aslinya, beritahu kapan aku mati, agar aku dapat menghitung hari-hariku, hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Hanya Musa dan Daud yang mampu berkata itu, karena ia tahu masa hidup manusia dikatakan dalam ayat ini 70 tahun. Dan jika ia kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, dengan mereka lambi umur napi 70 ada tahun di sini, ya makur semangat kita. Tapi kita yang belum, ya berdoa supaya dicapai itu juga umur. Ya, kalau kuat. Ya, karena itu rahasia Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika umur 80 Bapak Ibu? Apalagi 90. Nenek pada nenek si tamu. Akan atula, akan kebanggaan na. Pasti na puai ikul yambe simpomo. Ikul yambe rematik. Oyo kau mapak di pokok. Oyo kau gula darah tinggi. Ya, dan seterusnya. Hanya penderitaannya yang diungkapkan. Ya. Ikul yambe akari mataru tahu. Ikul yambe ayah katarak tahu. Dan seterusnya. Ya. Itulah kebanggaannya. Bangka nenek, sola nenek si tamu. Ya. Seperti ayat ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita merenungkan tentang waktu ini, berbicara tentang 3 hal yang harus menjadi perenungan. Pertama adalah waktu itu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Ketika saya dan Bapak Ibu diberi waktu, biarlah kita mensyukurinya. Mengapa harus kita mensyukuri? Karena waktu itu adalah kesempatan untuk kita berkarya, untuk kita hidup. Bukan berapa panjangnya Tuhan memberi kehidupan, tetapi betapa bersyukurnya kita ketika kita masih ada sampai hari ini, termasuk saya. Ya, kalau Bapak Ibu masih bisa lihat saya, ya saya juga bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak karena kita masih semua diberi hidup. Ya, sudah melewati corona, walaupun sebagian masih koro-koro. Ya. Yang kedua, waktu adalah kesempatan. Ya, kesempatan Bapak Ibu. Mengapa dikatakan kesempatan? Karena ketika kita diberi waktu, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berkarya. Kita lihat almarhum tercinta sudah selesai tugasnya, selesai karyanya. Tetapi banyak orang membuang-buang kesempatan. Jadi ada 3 jenis manusia di dunia ini Bapak Ibu. Ada orang bodoh, orang biasa, dan orang bijaksana. Orang bodoh itu membuang-buang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Tetapi orang bijaksana menggunakan kesempatan. Sehingga orang bijaksana itu mau terus belajar dari pengalaman orang lain. Dan terus mau diajar. Itulah menggunakan waktu. Karena konteks waktu dalam Alkitab, dalam Greka Yunani, ada 2. Ada namanya waktu dalam konsep kairos. Kairos ini momen-momen terpenting dalam hidup kita. Ya, Pak Desa mungkin membuat jembatan atau membuat pekerjaan-pekerjaan di desa ini. Biasa dia tulis tanggal, tahun pembuatan. Itu momen. Supaya diingat bahwa jembatan ini dibuat pada tanggal sekian. Tahun sekian. Begitu juga dalam hidup kita, perlu banyak momen. Ya, anak kita ulang tahun, anak kita menikah, itu momen. Ya, anak kita wisuda sarjana, itu momen. Ya, makanya ada foto-foto sarjana kita pasang di rumah. Karena itu momen penting, kairos. Ya, anak kita disidi, dibaptis, itu momen. Ya, dan seterusnya. Bapak Ibu, perbanyaklah kairos dalam hidup kita. Supaya banyak hal yang boleh kita lihat. Dan almarhum tercinta, itu saya katakan karena dia adalah majelis saya. Dia juga adalah pelayan Tuhan, itu momen. Dia adalah majelis yang setia. Dia adalah majelis yang aktif melayani di gereja. Ya, itu juga merupakan kairos yang ia buat dalam hidupnya. Tetapi waktu kedua adalah kronos. Itu waktu biasa. Pagi bangun, siang, malam, dan seterusnya berputar begitu saja. Rutinitas. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita boleh petik dari 2 hal ini? Waktu adalah hidup, syukuri. Waktu adalah kesempatan, gunakan.
Dan yang terakhir yang perlu kita renungkan, waktu adalah catatan. Musa di sini penulis Mazmur ini umurnya 120 tahun Bapak Ibu. Baru meninggal. Tapi dari 120 tahun hidupnya dibagi 3 tahap. 40 tahun ia menggembalakan, 40 tahun yang pertama ia tinggal di tanah Mesir. Diambil oleh putri Firaun, dibesarkan di tanah Mesir. 40 tahun kedua, walaupun dia sudah jadi anak raja, ia tinggal sama Yitro, mertuanya. Apa dikerja? Menjadi pak kampi, gembala ternaknya, mertuanya Yitro. Kemudian 40 tahun ketiga, karena harus ngalambi 120 tahun, apa tugas Musa? Dia punya tugas mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir lewat Laut Teberau dan menuntun dalam 40 tahun di padang gurun. Jadi 3 tahap umurnya dan tugasnya Musa. Tapi Musa menyadari bahwa itulah kairos yang harus ia lakukan sebagai bukti bahwa ia harus membuat yang terakhir catatan terindah. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Saya tidak tahu termasuk saya berapa lama kita akan berjumpa dan hidup. Sudahkah kita membuat catatan-catatan terindah di dalam kehidupan kita? Dalam keluarga kita? Dalam desa kita? Dalam pelayanan kita? Sebagai orang tua, sebagai anak, dan seterusnya. Ukiran-ukiran terindah. Ya, kita senang dengan ukiran Mamasa, ukiran Toraja. Kita kagum dan senang melihatnya dengan corak yang indah. Tetapi sudah berapa banyak juga hal-hal yang kita ukir yang terbaik selama kita hidup. Ya, Bapak Ibu, inilah kehidupan. Dan kehidupan itu sekali dan tidak akan pernah terulang. Termasuk kairos yang terpenting ketika kita percaya dan bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu adalah kairos terpenting. Ya. Dengan kita percaya, dengan kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dan meninggalkan kejahatan dan dosa, saya yakin itu adalah sebuah pilihan yang luar biasa. Pilihan kita hari ini menentukan posisi kita di mana berdiri pada hari depan. Kalau hari ini kita berkata kita mengikut Yesus dengan setia sebagai contoh teladan almarhum tercinta, maka kita tahu suatu hari kelak kita akan berdiri di mana. Bagi saya secara pribadi, ketika seseorang meninggal, bukan sekedar kita berkata berapa banyaknya orang yang mengantar ke tempat pemakaman, berapa banyaknya mobil mewah yang mengantar ke tempat pekuburan. Itu biasa Bapak Ibu. Masalah mengantar, bisa banyak, bisa kurang. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kedua, setelah pergi, siapa yang menjemput kita? Saya ulang, ketika orang meninggal, justru yang harus kita renungkan, bukan berapa banyaknya orang mengantar dari rumah duka ke pemakaman, atau berapa banyaknya mobil Pajero, mobil-mobil mewah, Strada. Tetapi yang menjadi pertanyaan kedua, ketika orang meninggal, siapa yang menjemput dia? Apakah iblis tertawa, aku semangat dengan sholat di neraka? Maiko sholat, minum baloki di sini, nggak sabu-sabu, ya? Atau malah sebaliknya, malaikat berkata, ini jalan yang terbaik, jalan emas, laluilah. Dan ada suara yang kita dengar, sabaslah hai hambaku yang setia. Jadi Bapak Ibu, kapan itu bisa terjadi? Bukan nanti setelah kita meninggal, tapi hari ini. Gunakan waktu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan tunda. Itulah tiket kita ke surga. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan Mazmur mempertegas, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Biarlah firman ini menguatkan keluarga dan kita semua, bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, tapi sebuah kairos tentang waktu yang lebih bernilai kekal dan abadi di surga yang mulia. Dan kita juga mengharapkan dan yakin akan ke sana semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Terpuji nama Tuhan akan firman.